Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Selamat pagi. Pada pagi hari yang cerah ini kita mau review jenis rambanan, teman-teman. Jadi di sekitar kita ini sudah kita sediakan banyak rambanan ya. Ada pakcong, ada odot, ada kaliandra, kemudian ada reside, ada pohon pisang, ada pohon jaran, dan lain-lain. Nah, tentunya dengan beraneka ragam jenis rambanan ini diharapkan nanti nutrisi dari kambing itu akan tercukupi, karena antara jenis satu rambanan dengan rambanan yang lain, jenis rumput satu dengan rumput yang lain itu kandungannya berbeda-beda, jadi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, untuk tingkat palabilitasnya atau tingkat kesukaannya, nah kita mau cek ya satu persatu daripada jenis rambanan ini. Ya, pertama kita akan cek jenis rambanan lamtoro, teman-teman. Jadi ini jenis lamtoro, ini banyak tumbuh liar dan juga bisa dibudidayakan. Ya, di sekitar kita banyak yang tumbuh liar juga ya ini. Nah, ini mengandung protein yang cukup tinggi juga, teman-teman. Cuma yang perlu digarisbawahi kalau ngasih lambanan ini jangan sampai baru nebang, ataupun kalau baru nebang kondisi perut kambing itu sudah terisi terlebih dahulu ya, supaya tidak terjadi kembung. Nah, ini tadi sudah makan comboran kambingnya. Kita mau cek bagaimana reaksi kambing ini ketika makan daun lamtoro ya, suka apa enggak. Kita cek dulu ya satu persatu. Nah, ternyata kambingnya suka, teman-teman. Nah, itu kemudian kita cek lagi jenis rambanan yang lain. Nah, ini jenis rambanan yang disebut kaliandra, teman-teman. Ini kaliandra ya. Kelihatan kok enggak ya? Nah, ini jenis kaliandra. Ini juga banyak ditemukan di sekitar kita ya, terutama teman-teman yang tinggal di daerah pegunungan itu biasanya banyak sekali ya jenis rambanan kaliandra ini yang tumbuh di bukit-bukit. Dan cara penanamannya juga sangat mudah, teman-teman. Kaliandra ini tinggal disebar saja benihnya, atau juga bisa lewat ini ya, disemai terlebih dahulu ya. Jadi disemai, setelah disemai nanti kita tanam. Jadi penanaman kaliandra ini juga cukup mudah ya. Ini juga mengandung protein tinggi. Mari kita cek bagaimana, apakah kambing kita itu suka. Nah itu, teman-teman, rebutan kalau yang kaliandra ini. Kalau yang lamtoro tadi yang makan ini ya tidak rebutan, tapi kalau kaliandra ini hampir rebutan ya. Yang ini tadi nggak mau makan, sekarang dia rebut. Artinya tingkat kesukaannya menurut kambing itu sepertinya lebih suka kaliandra, teman-teman. Oke, kita lanjut ke jenis rambanan yang lain, teman-teman. Nah, ini jenis rambanan yang lain, ini disebut reside, teman-teman, atau disebut pohon gamal. Nah, ini cara penanamannya juga sangat mudah, tinggal disetek saja. Batangnya ini kita potong, kemudian kita tancap-tancapkan seperti nanam ketela. Nah, itu cara penanamannya juga sangat mudah, teman-teman. Ini juga mengandung protein yang tinggi, kemudian yang perlu diwaspadai juga ini ya, mengandung racunnya ya. Jadi jangan sampai terlalu banyak, dan jangan sampai ngasih reside ini ketika perut kambing dalam keadaan kosong atau sangat kelaparan ya, karena itu bisa menyebabkan keracunan atau kembung.
Oke, kita coba dulu bagaimana reaksi kambing ketika makan reside ini, apakah mereka suka. Ya, ternyata mereka juga sangat suka teman-teman. Nah, itu. Nah, itu kambingnya suka teman-teman. Kambing makan reside. Nah, itu sambil lihat kambing ini selesai makan, kita coba jenis rambanan yang lain. Tadi kaliandra sudah, ini kaliandra ya, reside sudah. Kemudian ini daun. Kita lanjutkan dengan daun ini teman-teman, daun apa ini? Daun randu. Daun randu ini proteinnya juga bagus teman-teman. Tetapi ini jangan sampai terlalu banyak karena ini bisa menyebabkan kambing keguguran ya. Kalau sedikit nggak masalah ya. Tapi kalau terlalu banyak, apalagi cuma daun randu tok, tidak ada campuran rambanan yang lain, itu berpotensi membuat kambing keguguran. Jadi jangan sampai terlalu banyak. Kalau dikit-dikit dan dicampur dengan rambanan yang lain, insya Allah bagus ya, tidak masalah. Ini mengandung banyak lendir teman-teman, jadi bagus untuk indukan yang sedang menyusui atau pasca melahirkan ya, supaya nifasnya itu cepat ya, sisa-sisa pendarahannya itu cepat keluar, bisa dikasih ini ya. Nah, kita cek dulu. Nah, ini kambing saya ini juga lagi hamil teman-teman ini, tapi kita kasih daun randu, insya Allah nggak masalah karena sudah sering. Yang penting tidak kebanyakan teman-teman. Itu ini hampir 5 bulan teman-teman, kurang beberapa hari lagi saja ini mau melahirkan 2 ekor kambing ini. Nah, itu daun randu juga sangat menikmati teman-teman. Itu lihat kambingnya. Nah, pohon randu ini juga banyak di sekitar kita. Jadi untuk mendapatkan pohon randu ini juga cukup mudah teman-teman. Biasanya juga tumbuh liar. Oke, kita lanjutkan jenis rambanan berikutnya, yaitu ini jenis rumput liar teman-teman. Di sekitar kita banyak tumbuh liar, saya nggak tahu namanya ini apa. Tapi ketika saya cium tadi ada sedikit bau langu-langunya ya, kayak ada bau pahit-pahitnya itu. Nah, kita cek saja kira-kira suka apa enggak ini. Nah, teman-teman yang tahu ini jenis tumbuhan apa bisa komen ya nanti ya, yang tahu jenisnya. Saya nggak tahu, tapi di sekitar saya banyak ini yang tumbuh liar ya. Kita coba dulu. Nah, ternyata juga suka teman-teman. Ternyata juga mau, meskipun kayak ada bau langu-langunya teman-teman, kayak ada bau pahit-pahitnya, tapi kambing tetap mau ya, asalkan jumlahnya nggak terlalu banyak. Tapi yang ini kayaknya nggak selera teman-teman, ini saja yang mau. Nah, kita coba kasih ke dia, ini mau nggak ini? Oh, mau juga, tapi nggak terlalu bernafsu teman-teman. Nah, oke, kita lanjutkan jenis rambanan berikutnya. Jenis rambanan berikutnya adalah ini teman-teman, daun waru ya, daun waru. Ini juga mengandung lendir teman-teman, hampir sama seperti
pohon randu tapi kadarnya lebih di bawahnya pohon randu. Nah, ini juga sangat disukai ternak kita. Penanamannya juga mudah, cukup ditancapkan saja batangnya seperti nanam ketela pohon di stek ya. Nah, kita cek bagaimana reaksi kambing kita ketika makan daun waru ini, teman-teman. Nah, sangat menikmati, teman-teman. Nah, itu sangat menikmati. Nah, tinggal gagangnya, teman-teman. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini selanjutnya kita ke pohon jaran, teman-teman. Pohon jaran. Ini kalau tempat saya disebut dengan pohon jaran. Biasanya di pinggir jalan untuk penghijauan ya, yang di pinggir-pinggir jalan itu biasanya ditanami pohon jaran ini. Karena ini sifatnya untuk penghijauan ya. Bikin teduh jalan itu biasanya ini. Ini banyak juga di sekitar kita, biasanya untuk penghijauan di jalan-jalan itu, teman-teman. Penanamannya juga sangat mudah, tinggal ditancapkan seperti pohon randu. Ya, pohon jaran, bagaimana reaksi kambing kita ketika makan pohon jaran? Nah, itu teman-teman, bisa kita lihat kambingnya sangat menikmati. Kambingnya cukup suka, teman-teman. Nah, tinggal gagangnya ini, teman-teman. Nah, oke, kita lanjutkan ke jenis rambanan berikutnya. Ini adalah ceplukan, teman-teman. Ceplukan ini banyak tumbuh liar di sawah-sawah. Ya, kita coba kasihkan ke kambing kita. Ya, ternyata juga sangat suka, teman-teman. Ya. Nah, kayaknya ini sudah mau kenyang, teman-teman. Kita coba ke kambing yang lain ya. Ke kambing yang lain. Nah, ini daun singkong karet ya. Daun singkong karet proteinnya kurang lebih 20%. Kalau saya baca di banyak referensi ya. Kita coba, ini juga mengandung sianida, teman-teman. Tidak boleh banyak-banyak, harus dicampur dengan daun yang lain. Kemudian kalau bisa dilayukan. Dan kalau bisa jangan sampai perut kambing kita itu dalam keadaan lapar makan ini ya, bisa menyebabkan kembung. Tapi ini proteinnya bagus, teman-teman. Kita coba ke cemple-cemple kita. Nah, itu cemple-cemplenya suka juga ya. Cemplenya pada rebutan, teman-teman. Cemplenya makan daun singkong karet. Protein kurang lebih 20%. Ini juga mengandung racun sianida, teman-teman. Juga harus diwaspadai, jangan sampai terlalu banyak. Dan jangan sampai perut kambing kita dalam keadaan lapar makan ini ya, harus biasanya kita campuri daun pisang, teman-teman, untuk menetralisir racun-racunnya itu. Tapi karena tadi sudah makan comboran,
Jadi perutnya nggak terlalu lapar ya, jadi kita kasih ini saja. Ini tadi saya baru nebang teman-teman, langsung saya kasihkan. Asal kita paham kambing kita ya, karena kambing kita yang kita sendiri yang tahu bagaimana kondisi kambing kita. Insya Allah nggak masalah ya kalau kita ngasihnya nggak terlalu banyak. Oke, kita lanjutkan ke jenis rambanan berikutnya. Nah, ini daun ini ya teman-teman, daun jambu. Tapi ini daun jambu ini dikasih tetangga kemarin teman-teman. Ada banyak di depan itu, cuma belum saya kasihkan. Saya layukan terlebih dahulu karena saya lihat di sini banyak cabuknya teman-teman. Jadi saya jemur dulu biar agak kering dan cabuknya ini biar hilang. Nah, ini kita bersihkan dulu. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ya, yang perlu dihindari daun-daun yang ada ulatnya, ada cabuknya, itu bisa bikin keracunan. Tapi ini karena kita lagi review ya nggak masalah ya, kita coba. Kita kasihkan kambing, mau nggak dia? Ya, ternyata cuma diendus-endus sih teman-teman, daun kambing. Jadi kambing itu juga sebenarnya sudah tahu kalau ini daun beracun, ini nggak baik untuk tubuhnya. Mereka sebenarnya sudah dikasih sinyal teman-teman. Tapi kadang-kadang karena kelaparan, jadi terpaksa meskipun daunnya itu mengandung racun, mengandung sesuatu yang tidak baik untuk tubuhnya, tetap saja dia makan karena nggak ada lagi pilihannya ya. Ini karena tadi ada pilihan-pilihan yang lain, jadi daun jambu ini diabaikan karena dia tahu di daun jambu ini ada cabuknya, ada racunnya yang membuat tubuhnya nanti tidak baik. Jadi kambing itu dengan sendirinya menghindari. Jadi kalau kambing kita nggak mau makan sesuatu rambanan ya, jangan salahkan kambingnya. Mungkin di dalam rambanan itu ada racun atau ada sesuatu yang membuat kambing itu tidak suka. Dan kalau dipaksakan bisa berakibat keracunan, bisa berakibat kembung. Tapi kita coba ini ya, kasihkan ke kambing yang lain ya. Karena ini tadi belum kebagian, jadi tetap aja disantap sama dia teman-teman. Nah, disantap tapi ya kurang begitu selera teman-teman. Tetap dimakan. Nah, tapi juga nggak terlalu begitu selera teman-teman. Biasanya kalau rambanannya enak itu rebutan teman-teman. Ini kambing yang lain ya. Nah, itu yang belakang itu malah nggak mau itu. Ya, itu kambing sudah tahu teman-teman bagaimana rasa daripada setiap rambanan yang kita kasih itu, baik untuk tubuhnya atau enggak. Dia akan tahu dengan sendirinya karena itu sudah alami ya, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendeteksi makanan apa saja yang bisa dia makan. Oke, kita lanjutkan ke ini teman-teman. Nah, ini rumput budidaya teman-teman. Jadi ini enggak tumbuh liar tapi kita tanam. Nah, kita lanjutkan. Ini rumput odot, ini rumput pakcong. Nah, ini kita tanam pakai stek teman-teman. Penanamannya mudah, cukup ditancap-tancapkan. Nah, kita coba lihat bagaimana reaksi kambing kita. Kalau di banyak referensi, odot itu mengandung protein kurang lebih 11%. Kalau pakcong itu di banyak referensi disebutkan sekitar 13-15% ya.
Kita coba dulu bagaimana kita kasih yang otot dulu teman-teman. Nah ini yang belum kebagian tadi, bagaimana ketika dia makan otot. Nah, cukup mau teman-teman ya. Ternyata yang si merah ini yang tadi nggak mau makan daun jambu sekarang mau makan. Nah dia juga milih-milih teman-teman kalau mau makan itu. Nah tuh. Nah ya, karena memang proteinnya itu lebih tinggi Rambanan ya, jadi kalabilitasnya itu lebih tinggi Rambanan teman-teman. Ini ada yang diendus-endus saja ini rumput otot, karena tadi sebelumnya udah makan Rambanan. Ya, diendus-endus saja itu ototnya ya, bahkan ada kambing juga yang nggak mau makan sama sekali teman-teman kalau nggak terbiasa ya. Kalau nggak terbiasa, ada juga kambing itu yang nggak mau makan rumput otot sama sekali. Karena biasanya mungkin dia sudah sering dikasih Rambanan, jadi ketika dikasih makanan yang kualitasnya di bawah Rambanan itu mereka enggan untuk makan ya. Jadi memang otot itu nggak boleh terlalu banyak teman-teman ngasihnya. Kita harus kombinasi dengan makanan comboran seperti ini. Kalau kita kasih rumput otot saja atau pakcong saja, itu nutrisinya akan kurang, karena otot itu cuma sumber serat teman-teman, nggak boleh banyak-banyak ya. Kita harus kombinasi dengan pakan comboran seperti ini. Nah, kita lanjutkan ke pakcong ya, tadi ya pakcong belum kita kasih. Nah pakcong, coba kita coba pakcong bagaimana. Nah, ini mau teman-teman, tapi juga nggak terlalu bernafsu ya, karena memang perutnya sudah kenyang makan comboran tadi. Nah itu, nah, seperti itu teman-teman, bisa disimpulkan sendiri ya nanti ya. Nah ini yang terakhir ini teman-teman, yang terakhir. Nah ini ada pohon pisang. Kita coba pohon pisang seperti apa tingkat kesukaan daripada kambing itu. Nah itu yang merah. Nah ini lebih, kalau dilihat dari cara makannya itu memang pohon pisang itu lebih disukai ya daripada rumput otot, rumput pakcong ya, karena memang proteinnya lebih tinggi teman-teman, dan tekstur daunnya lebih lemas sehingga mudah untuk dikonsumsi, mudah untuk dimakan kambing-kambing kita. Nah demikian teman-teman review jenis Rambanan kita. Kalau ada yang request jenis Rambanan lain yang belum saya review, bisa komen ya. Kritik dan saran kita nantikan ya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita lebih bersemangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat untuk para peternak kambing di seluruh Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.